Halo, selamat pagi Pak Dwi. Ya, selamat pagi Mbak Agatha. Mbak Agatha ya tadi ya namanya? Iya, Iya. betul Pak. Ini suara saya jelas ya? Jelas Pak. Ya. Apa kabar Pak Dwi? Alhamdulillah, luar biasa, badan sehat, penuh semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau gitu, mungkin boleh aja langsung untuk waktu dan tempat aku persilakan kepada Pak Dwi ya. Ya, terima Silakan kasih. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu KPS dan seluruh tim di Sivitas Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Saya berada di samping, di depan kalian semua, tidak ada yang samping. Di samping saya cuma meja kosong. Perkenalkan, nama saya Dwi Swandana. Saya pengembang CV ya di Fakultas Ilmu Administrasi. Jadi saya programmer sekaligus desainer database dan segala macamnya. Mohon izin share screen ya. Sebentar. Jadi saya agak cepat aja, soalnya ini untuk mahasiswa angkatan lama. Jadi harapannya sudah tahu CV ya, itu sudah pernah login dan segala macamnya ya. Kalau yang baru-baru jangankan masuk CV ya, untuk duduk di bangku kuliah aja belum kayaknya ya. Semuanya serba online mulai dari awal sampai sekarang. Enak sekali. Alamat CV adalah via UB Asia ID Garing CV ya. Bentar. Jadi saya harapkan semua sudah punya akunnya. Nanti kalau misalnya tidak punya akun atau lupa password, bisa minta reset ke PSIK di fakultas Anda. Nah, ini adalah CV ya dengan fasilitas-fasilitas yang dikhususkan untuk S1. Nanti yang S2, S3 juga tampilannya agak berbeda, yang berbeda menunya. Tapi yang tampilan awal kurang lebih sama seperti ini. Saya mulai dari awal. Ketika Anda login adalah biodata ya. Biodata yang harus Anda lengkapi adalah mulai dari blok yang sebelah kiri ke bawah. Setiap blok ini ada tombol update-nya masing-masing. Jadi blok yang sebelah kiri ini sudah ada tombol update-nya yang bagian sini. Sebelah tengah ada update-nya sebelah sini. Sebelah kanan sebelah sini, dan seterusnya. Setiap blok ini ada tanda bintang-bintang yang memang wajib harus diisi. Kalau tidak diisi nanti tidak bisa geser ke fasilitas yang berikutnya. Jadi ada tanda bintang-bintang yang wajib diisi. Sedangkan yang sebelah sini, ini ada opsional. Untuk saat ini opsional. Karena jika Anda nanti mulai dari pengajuan judul, maka di sini akan terisi secara otomatis dalam waktu pengajuan judul. Tapi kalau misalnya Anda sudah punya dosen pembimbing dan segala macamnya, maka bisa di skip pengajuan judul, langsung diisi pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian judul Anda apa yang sudah di-ACC sebelumnya. Jadi yang di sini ini opsional, yang sebelah kanan ini untuk pelengkap. Ini untuk data kemahasiswaan. Nah, karena kita konsennya ke magang dan skripsi, maka saya langsung geser ke magang. Ya. Pendaftaran magang. Pendaftaran magang ini banyak yang salah kaprah. Ketika daftar, kemudian surat-surat yang ada di sini dicetaki semua, kemudian dimintakan tanda tangan. Tidak. Jadi alur dari magang itu yang pertama isi dulu. Kelengkapan surat magang, mau magang di mana, alamat magangnya di mana, kemudian tempat magang. Tempat magang sama instansi magang kenapa kok ada dua? Jadi ada kalanya tempat magang itu mensyaratkan suratnya itu ditujukan ke instansi Indo. Jadi contoh kalau mau magang di Kementerian Pariwisata misalnya, maka suratnya bukan ke dinas tapi ke
Pagesbang. Jadi ke Pagesbang dulu, baru bisa makan. Jadi alamatnya di sini adalah Pagesbang, yang di sininya adalah Dinas Pariwisata misalnya, dan seterusnya. Nomor HPPJ, judul kegiatan magang atau judul tema magangnya, kemudian kapan sampai kapan, tanggal ini ya, ini tinggal dipilih-pilih saja seperti ini. Kemudian total SKS yang sudah Anda kumpulkan, kemudian IPK, terus syarat untuk memasukkan KRS yang sudah ada magangnya. Jadi KRS yang sudah ada magangnya. Tembusan bila ada. Menulis tembusan itu diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Misalnya, kalau misalnya tembusannya dibutuhkan ke lurah, camat, kemudian ke camat, RT RW dan segala macamnya, maka yang paling atas adalah camat, yang kedua baru lurah, yang ketiga baru RT RW dan seterusnya seperti itu. Jadi diurutkan dari yang atas ke bawah. Menuliskannya lengkap, lurah, kecamatan, ini dan seterusnya. Nama anggota di sini ada 2. Tapi kalau misalnya nanti ada lebih dari 2, bisa langsung ditambahkan ketika sudah daftar magang. Jadi diisi aja 2, kemudian di sini ada kolom untuk tanda tangan. Ini tanda tangan ini pakai jari kalau pakai HP ya, ngisinya pakai HP berarti pakai jari di handphone masing-masing, atau pakai mouse atau pakai alat touchpad lain. Kemudian setelah Anda daftar magang, maka di sini ada form-form yang nantinya akan berubah seiring dengan persetujuan-persetujuan yang sudah dilakukan. Contoh, di sini ada surat tugas magang. Awalnya itu adalah seperti ini. Nah, awalnya seperti ini. Ini surat ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena belum ada nomor surat dan belum ada tanda tangan atau stempel. Baru dinyatakan selesai kalau sudah ada nomornya, kalau ada. Kapan selesainya? Itu tergantung dari aktivitas yang ada di staf akademik, kemudian nanti staf jurusan untuk mengasihkan nomor dan meminta persetujuan ke KPS. Nah, kalau misalnya yang tadi mau nambah anggota magang, bisa langsung ditambahkan di sini. Jadi tambah anggota magang 1 per 1. Jadi kalau di awal itu memang dibatasi 2 orang saja. Tapi kalau mau nambah anggotanya 1 kelompok 5 orang, Pak, ya masukkan aja satu-satu di sini. Nah, NIM, nama, SKS dan seterusnya. NIM, nama dan seterusnya. Terus sampai sebanyak yang Anda butuhkan. Nah, ini juga tergantung dari nanti prodinya, prodi bisnis, tapi tidak bisa prodi bisnis itu mentok di dua anggota. Kalau yang prodi publik itu bisa lebih dari 2. Jadi ini memang wewenangnya di prodi. Nah, ini untuk surat-suratnya, dan ingat setiap surat ini yang muncul di sini ini tunggu sampai ada nomor dan stempelnya. Nanti kalau misalnya sudah ada nomor dan stempelnya, Pak, kalau dicetak kok enggak keluar gitu. Kalau enggak keluar stempelnya, maka settingnya jangan lupa. Settingnya di sini ini ada background grafik yang harus dicentang. Kalau enggak dicentang nanti enggak muncul. Jadi contoh surat yang sudah ada misalnya ini sudah dihapus. Nanti ada ya kalau misalnya. Nah, ini contoh ini. Kalau misalnya ini dicetak, posisinya ini background grafiknya ini tidak dicentang, maka tidak muncul ininya. Tapi kalau ini dicentang, maka logonya stempelnya akan muncul. Jadi settingnya ada di sini. Kemudian ini centangnya dihilangkan karena nanti biar yang atas ini tidak ada tulisan-tulisan lain yang ada di atas sama yang di bawah. Jadi yang di sini diantik, yang di background grafik yang ditik.
Itu untuk pendaftaran magang, kemudian ngisi anggotanya. Jadi anggotanya ada di sini. Kalau misalnya ganti anggota, tinggal dihapus saja, hapus, atau mau ganti tempat magang, ya hapus semuanya, isi lagi dan seterusnya. Ganti tempat magang. Makanya sebelum mengisi ini, pastikan tempat magangnya sudah fix, baik dari waktu maupun dari bersedia dan tidaknya. Setelah ngisi pendaftaran magang, maka setiap kali kegiatan magang pada harian itu mengisi logbook magang. Logbook magang ini tinggal diisi tanggal, jam mulai, menit. Jadi mulai jam 7.00 sampai ke 16.00 misalnya. Tanggal sekarang. Nah, ini ngapain aja? Topik diskusinya, kemudian arahan dari pembimbing lapangnya apa gitu, tinggal diisi. Kalau misalnya ada foto yang untuk setiap kali kegiatan diupload di sini, kalau enggak ada ya enggak usah. Jadi pembimbing utamanya siapa tinggal pilih, nama pembimbing lapangnya siapa tinggal pilih, dan seterusnya. Ini kemudian kalau mau dicetak tinggal dicetak logbook seperti ini. Nah, ini sebenarnya tidak perlu dicetak kalau memang karena di sisi admin itu sudah bisa lihat sendiri. Jadi, nah ini contoh kayak gini, ini tidak mau keluar kopnya. Ya, ini nanti tinggal di antik di sini. Nah, ini nanti kita. Nah, ini kalau misalnya mau di cetak, tapi kalau tidak ya nggak usah kalau memang ini untuk logbook. Kemudian ujian magang. Jadi surat-surat berikutnya itu muncul di alur ujian magang. Seperti apa? Seperti lembar penilaian, kemudian lembar pengesahan dan seterusnya. Ini muncul ketika Anda daftar magang ini. Jadi nanti daftar ujian, Pak ujiannya kan nggak tahu kapan, nggak apa-apa daftar aja supaya surat ini jalan. Jadi surat ini jalan, karena surat ini kan enggak menunjukkan ininya. Kalau misalnya ini enggak diklik, maka nilai surat permohonan nilai ke instansi magang enggak dibuatkan. Jadi daftar ujian magang dulu. Kapan diperkirakan aja selesainya, kemudian kapan dan ruangnya di mana daftar. Setelah itu baru sistem akan membuatkan surat permohonan penilaian magang dari perusahaan. Ini untuk magang. Kemudian yang untuk mulai jalur skripsi, ini mulainya dari pengajuan judul. Pengajuan judul, nanti pengajuan judul ini sesuai dengan prodinya masing-masing ya. Kalau prodinya mempersyaratkan ada ngupload outline dan seterusnya, tinggal dipilih. Ini topik judul satu bisa diketik atau milih kalau memang sudah ada pilihannya. Jadi tinggal ketik A misalnya, ini akan muncul apa yang muncul di sesuai dengan ini, tinggal pilih. Atau misalnya kalau di sini dipilih yang tidak ada ya tinggal diketik biasa aja. Ini outline judul 1, outline judul 2, usulan judul 1, judul 2 dan seterusnya. Ini tanda tangan. Ya. Tanda tangan. Nah, berkas-berkas yang perlu diupload, entah itu KRS, entah itu apapun, nantinya bisa diupload di sini. Ketika Anda mengklik daftar ini, maka sistem akan membuatkan yang namanya surat keterangan akademik. Surat keterangan akademik ini muncul sesuai dengan daftar ini. Kalau misalnya nanti tidak muncul, jadi surat keterangan akademik tidak muncul, baru Anda request. Ya, request di sini total SKS berapa dan seterusnya, mata kuliah dan seterusnya. Dan ini hanya berlaku cuma sekali. Jadi kalau sudah ada di sini, sudah ada surat keterangan akademik di sini, ya sudah. Anda klik bolak-balik di sini, ya di sini akan tetap cuma satu, karena suratnya cuma dibutuhkan satu saja. Jadi kalau misalnya nantinya surat itu mau dibatalkan atau ganti dan segala macamnya,
nanti minta tolong ke petugas yang udah di fakultas untuk menghapus dulu. Sampai ini hilang, baru ini bisa klik request lagi. Tapi kalau ini sudah ada, surat keterangan akademik sudah ada, maka ini diklik bolak-balik, ya enggak bakalan bisa. Karena ini surat ini hanya berlaku cuma 1 kali, surat keterangan akademik ini. Jadi kalau misalnya ini salah, Pak ini lupa enggak dikasih nama mata kuliahnya dan segala macamnya, minta untuk dihapus dulu oleh staf bagian persuratan yang ada di fakultas. Sehingga di sini hilang, baru jenengan bisa request baru. Nah, ini kemudian nanti berkas-berkas yang lain akan muncul sesuai dengan tahapannya. Jadi mulainya dari surat keterangan akademik, kemudian pengajuan judul, kemudian dapat dosen, kemudian persetujuan dosen, kemudian SK. Ini akan muncul ada di sini semua nantinya. Dan Anda bisa langsung cetak sesuai dengan kondisi. Kalau ini masih merah berarti belum diapa-apain, belum dikasih nomor, belum ditandatangani dan segala macamnya. Nanti kalau kuning berarti sudah ditandatangani tapi belum kasih nomor. Kalau hijau baru sudah lengkap semua, tinggal dicetak gitu. Nah, ini kayak gini, ini belum diapa-apain, belum ditandatangani dan segala macamnya. Ini untuk judul. Sedangkan template yang ada di sini ini sudah tidak dipakai lagi karena sudah dibuatkan nanti secara otomatis di sini. Ini hanya template, tidak perlu dicetak, tidak perlu diapa-apain, tidak perlu dimintai tanda tangan dan segala macamnya. Ini template yang lama. Jadi nanti surat-suratnya akan muncul yang ada di kolom yang ada di sini. Kemudian Sempro juga kurang lebih sama. Oh maaf saya lupa ini. Ini ada status. Kalau statusnya belum upload berkas sama sekali, maka tinggal di-upload di sini aja. Upload apa berkas yang di-upload maka muncul. Berkas yang di-upload akan muncul di sini, view upload. Nanti kalau misalnya ada status-status yang lain dan segala macamnya, sesuaikan dengan status ini. Jadi yang nulis status itu adalah KPS nanti. Ada stafnya yang di KPS, ini yang akan menuliskan status misalnya kurang, outletnya kurang, halaman ininya tidak sesuai dan segala macamnya, ini akan muncul. Kalau misalnya muncul seperti itu, batalkan saja, kemudian langsung daftar baru sesuai dengan yang diminta. Jadi kalau misalnya judulnya tidak menarik, ganti judul dan segala macamnya, semuanya ganti judul, maka batalkan, isi baru. Jadi selama ini masih belum, statusnya masih belum diarsipkan, maka masih bisa dibatalkan. Kemudian Sempro. Sempro ini adalah ada case khusus untuk Sempro, yaitu ketika Anda sudah dapat SK dosen pembimbing yang di judul ini, maka sistem akan menyimpan tanggal SK-nya. Dan Anda hanya punya waktu cuma 6 bulan saja. 6 bulan untuk mengajukan Sempro. Jadi mohon diingat, dari tanggal SK turun, SK dosen pembimbing turun, maka jatahnya hanya 6 bulan. Lebih dari 6 bulan Anda tidak bisa daftar Sempro. Nah, ini. Nanti kalau misalnya sakit Pak, saya sakit dan segala macamnya, mohon lampirkan surat keterangan sakitnya agar bisa didaftarkan oleh admin di jurusan. Jadi kalau misalnya ada case yang tidak memungkinkan Anda Sempro sesuai dengan aturannya 6 bulan, maka silakan menyampaikan alasannya. Kalau memang alasannya disetujui oleh pihak fakultas, maka bisa didaftarkan oleh admin yang ada di fakultas untuk Sempro-nya. Kalau Anda daftar sendiri tidak bisa, harus kurang dari 6 bulan. Kurang dari 6 bulan baru bisa daftar. Daftarnya juga sama, tinggal masukkan ini, kemudian dosen pembimbingnya siapa, masukkan KPS-nya. KPS ya, yang ini bukan dekan. Jadi harus diingat-ingat, yang ini nama KPS-nya siapa. Nah, tinggal dipilih aja sesuai dengan prodinya masing-masing. KPS-nya siapa. Nah, ini kemudian untuk berkas-berkasnya nanti akan muncul sesuai dengan yang ada di sini. Jadi ini ada berita acara, penilaian, permohonan ujian, dan seterusnya.
Kalau nanti dosen mengisikan nilai langsung di CV, ya maka berkas nilai ini nanti akan muncul nilai-nilainya yang diisikan oleh dosen. Kemudian saran-saran dari dosen ini akan juga bisa dilihat di sini. Apa saran dari dosen ini? Kalau dosennya mengisikan langsung di CV, jadi CV nanti bisa ada fasilitas untuk mengisikan saran sama mengisikan nilai. Sehingga Anda bisa langsung melihat di sini saran dari dosen saya apa-apa. Seterusnya. Nah, ini jadi berkas-berkas yang ada di sini nanti yang bisa Anda lihat. Kalau misalnya persetujuannya belum, ini akan muncul tanda merah. Kalau misalnya sudah di ACC, sudah ditandatangani dosen, maka muncul hijau. Undangan pun seperti itu. Kalau sudah ada nomornya, sudah ditandatangani kajur atau sekjur, nanti pun muncul hijau di sini. Jadi sudah ada fasilitas untuk melihat tanda-tanda. Nah, ini untuk sempro. Kalau yang ujian, wajib mengisi sempro dulu. Pak, saya sudah sempro, tinggal ujian aja. Enggak apa-apa. Sempro daftar aja, langsung sekarang daftar, klik daftar, sehingga nanti sistem akan merekam bahwa Anda sudah pernah sempro. Tinggal laporan aja, Pak, saya daftar sempro itu untuk bisa daftar ujian, jadi tolong langsung diarsipkan saja di mana di admin jurusan. Jadi tinggal admin jurusan nanti tinggal mengarsipkan saja. Untuk yang ujian caranya sama, jadi daftar dulu, tinggal didaftarkan seperti ini. Kalau misalnya sudah, berkas-berkasnya juga akan dimunculkan di sini. Berkas-berkasnya apa aja yang perlu dicetak segala macamnya. Jadi yang di sini sudah tidak dipakai lagi, nanti berkas-berkas akan muncul semua yang ada di sini. Jadi berkas ujian, penilaian dan segala macamnya akan dimunculkan semua di sini. Kemudian yudisium, nanti yudisium tinggal mengikuti periode yang dibuka. Kalau misalnya dari jurusan itu membuka periode 1 tanggal kapan, Anda tinggal daftar saja. Ini sudah ada kuota sama pesertanya. Dan berkas yang akan dimunculkan di sini adalah SKL sama transkrip akademik sama transkrip non akademik atau transkrip kemahasiswaan. Ini jadi Anda nanti dapat SKL-nya di sini, dapat transkrip non akademiknya juga di sini. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk magang sama untuk tahapan ke skripsi. Mungkin kita bisa lebih banyak ditanya jawab atau apa namanya sharing-sharing nanti kalau misalnya diperlukan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Monggo moderator. Baik, terima kasih Pak atas penyampaian materinya yang informatif banget buat kita semua yang ada di sini. Nah, untuk selanjutnya, seperti yang tadi Pak Adi sudah katakan, akan saya buka sesi tanya-jawab untuk kakak-kakak semua, tapi untuk sesi tanya-jawabnya aku buka untuk 3 pertanyaan dulu ya. Jadi, bagi kakak-kakak yang punya hal yang dibingungin dan mau ditanyain langsung ke Pak Dwi, boleh aja langsung diketik di kolom chat pertanyaannya atau menggunakan fitur raise hand, kemudian nanti on mic saat ditunjuk. Jangan lupa untuk menyebutkan namanya juga ya, Kak. Baik, Pak Dwi, ini ada pertanyaan pertama dari Kak Amelia Nur Aziza. Apabila mahasiswa mengambil magang konversi, apakah tidak diakomodasi melalui CV ya? Bagaimana Pak, apakah ingin dijawab terlebih dahulu atau ditampung dulu? Ya, kalau pertanyaan cuma satu langsung saya jawab aja ya. Jadi terus terang saja saya dari sisi teknisnya yang bisa jawab ya. Jadi kalau magang konversi apakah nanti pakai ini dan segala macamnya, terus terang yang bisa jawab nanti KPS. Jadi magang konversi itu apakah pakai sistem model seperti ini kah atau mengikut dari petunjuk yang digunakan dan segala macamnya. Monggo nanti KPS mungkin bisa nambahi di pertanyaan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, jadi itu harus menghubungi KPS gitu ya Pak?
Ya, karena pelaksanaan magang konversi itu akan diatur di level KPS. Nah, pelaksanaannya kapan, kemudian tata caranya bagaimana, kemudian apa yang harus dikerjakan, itu tinggal menyesuaikan apa yang disampaikan nanti di level KPS. Kalau misalnya magang konversi tetap pakai CVA untuk pendaftarannya silakan, jadi bisa diambil logbooknya saja nanti biar mengisi logbook, logbooknya bisa terisi. Karena logbook ini tidak bisa jalan kalau misalnya belum daftar magang, gitu. Kalau misalnya mau ngisi logbook maka harus daftar magang. Kalau misalnya magang konversi Pak, apakah saya harus ngisi enggak apa-apa, diisi aja magang konversi, instansinya adalah sesuai dengan pelaksanaannya ya. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Kak Amelia, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, baik. Terima kasih Kak. Bagaimana untuk kakak-kakak yang lain? Masih ada 2 pertanyaan lagi. Silakan kalau ingin bertanya boleh melalui kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi, kakak-kakak? Mungkin boleh diketik saja pertanyaannya kalau misalkan tidak mau on mic, nanti akan saya bacakan. Oke, baik Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Nadia. Kenapa respon sistem CVA-nya lambat atau emang sistemnya urgent gitu atau bagaimana ya Pak? Silakan mungkin bisa langsung dijawab Pak. Ya, lambat itu ada beberapa faktor ya. Seperti yang sekarang saya tampilkan ini kan live, artinya Anda melihat ini saya sedang mengakses CVA. Apakah masih terlihat lambat kah? Kan enggak. Berarti lambat itu juga kalau misalnya sistemnya itu memang ada beberapa faktor. Yang pertama internet kita sendiri, yang kedua perangkat kita yang dipakai. Kalau misalnya perangkatnya misalnya Pentium 4 ya jelas beda sama yang menggunakan dengan iCore i5 dan seterusnya. Kemudian kalau paketannya habis ya tidak bisa diakses dan seterusnya. Nah untuk bandwidth pastinya di UB sudah cukup memadai sekali ya, kalau misalnya bandwidth itu besar sekali. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Kalau yang ditanya adalah kecepatan pemrosesan suratnya, terus terang saja ini memang adalah campur tangan manusia. Jadi kalau misalnya campur tangan manusia ya, memang harus ada operator yang ngeklik, verifikasi, harus ada operator yang ngetikkan nomor suratnya dan seterusnya. Kalau misalnya mereka lagi ada berhalangan, entah rapat atau apa, kelambatan akan terjadi di situ. Oke, mungkin itu ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Bagaimana untuk Kak Nadia, apakah sudah terjawab? Baik, sudah ya, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Kak Muhammad Rias, jika ada permasalahan atau yang dibingungkan dari CVA, sebaiknya mahasiswa perlu menghubungi siapa ya Pak? Apakah melalui akademik VIA? Itu Pak pertanyaannya. Ya, sebentar.
Ini ya, kelihatan ya? Iya, terlihat, Pak. Nah, ini adalah krisis center Sivia yang sudah dibuat oleh Bu Nur Imamah atau Ketua PSIK. Jadi bisa menghubungi ke sini ya. Sivia@ubs.id atau nomor WhatsApp nomornya ini. Jadi apapun error atau apa, biar di-handle di krisis center ini. Kalaupun nanti mereka butuh bantuan teknis, baru tim teknisnya yang akan menyampaikan ke saya. Jadi mahasiswa tidak perlu langsung ke saya karena memang takutnya itu bukan masalah teknis tapi masalah kebijakan. Kalau misalnya masalah kebijakan kan saya tidak bisa jawab. Gitu. Jadi biar satu pintu di sini krisis centernya mau di screenshot atau di capture gitu ya, biar disimpan alamatnya ini, emailnya, kemudian nomor WhatsApp-nya ini. Contoh ngirim komplainnya ke sini. Baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk kakak-kakak semua ini bisa di screen capture dulu atau dicatat ya Kak. Nah, untuk selanjutnya nih, karena masih ada waktu, maka saya mau bacain pertanyaan selanjutnya Pak dari Kak Rahmawati. Apakah diperlukan terkait sertifikat-sertifikat untuk keperluan magang Pak, seperti sertifikat kepanitiaan, organisasi, dan sebagainya? Ya, untuk keperluan magang itu sesuaikan dengan instansi magangnya ya. Jadi kalau tempat instansinya mempersyaratkan itu ya Anda harus mencukupi. Kalau tempatnya tidak mempersyaratkan, tidak perlu dilampirkan. Tapi kalau misalnya Anda punya sertifikat ke perlombaan, menang apa, masukkan di sini. Jadi ada tambah prestasi di sini. Jadi bagian kemahasiswaan, tambah prestasi. Jadi apapun prestasi Anda selama menjadi mahasiswa, masukkan di sini. Biar jadi simpanan Anda sendiri, dan nantinya kalau memang ini dipakai ketika Anda lulus, maka bisa menjadi transkrip non-akademik. Jadi kalau Anda menang apa, capaiannya ini, capaiannya peserta, gold medal, silver medal, kemudian juara 1, juara 2, juara 3, finalis. Yang berharap juara enggak usah dimasukkan di sini, enggak usah. Jadi tinggal masukkan ke penyelenggara, kemudian dan seterusnya, tempatnya di mana, terus upload file sertifikatnya, ya, file sertifikatnya masukkan di sini. Jadi kalau misalnya Anda punya juara apa, masukkan di situ. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Bagaimana untuk Kak Rahmawati? Apakah sudah terjawab? Oke, baik. Mungkin masih ada pertanyaan lagi dari kakak-kakak yang lain. Kalau misalkan masih ada, bisa langsung diketik aja di kolom chat atau misalkan menggunakan fitur raise hand. Oke, ini ada dari Kak Nurul ya. Nah, Kak Nurul Azizah, mungkin boleh on mic, Kak? Iya. Saya izin bertanya ya, Pak. Yang kalau magang itu apakah dari instansi itu ada yang mewajibkan untuk melampirkan hasil dari tes TOEFL gitu, Pak? Terima kasih. Setahu saya tidak ada ya kalau tes TOEFL itu. Setahu saya tidak ada yang mempersyaratkan tes TOEFL. Tes TOEFL itu nanti waktu mau lulus. Jadi waktu mau lulus, kalau bisa lulus TOEFL dengan skor 550 gitu. Nah itu untuk apa? Agar di SKPI Anda itu bisa muncul bahwa Anda lulus TOEFL. Kalau misalnya untuk magang saya rasa tidak ada. Seingat saya sih tidak ada. Karena saya dulu pernah jadi panitia magang untuk Fakultas Pertanian itu tidak ada yang mempersyaratkan adanya TOEFL. Baik, bagaimana Kak Nurul? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Mungkin barangkali untuk kakak-kakak yang lain, jika masih ada pertanyaan, boleh disampaikan menggunakan kolom chat atau bisa fitur raise hand.
Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Pak dari kakak-kakak di sini. Jadi kalau gitu mungkin langsung aja. Tadi itu udah pertanyaan terakhir sekaligus penutup untuk sesi tanya jawab di materi pertama tentang CVIA ini. Tapi sebelum saya tutup materinya dan juga diskusinya, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dulu dari materi yang udah dipaparkan oleh Pak Dwi tadi. Jadi untuk alur CVIA itu kita harus login dulu ke CVIA-nya, lalu mengisi biodata. Kemudian untuk magang kita harus mendaftar magangnya terlebih dahulu. Kemudian untuk surat-suratnya dapat diakses di CVIA-nya langsung dan ditunggu sampai ada nomor dan stempelnya. Dan jangan lupa untuk mencentang background grafiknya agar nomor dan stempelnya dapat muncul. Kemudian untuk skripsi sama seperti alur magang, dimulai dari pengajuan judul dan penguploadan berkas-berkas terlebih dahulu. Kemudian sistem akan membuat surat keterangan akademik dan surat-surat lainnya yang akan muncul sesuai dengan tahapannya. Mungkin segitu saja kesimpulan dari saya, Pak. Mungkin dari Pak Dwi, apakah ada ingin mengucapkan closing statement atau bagaimana, Pak? Ya, terima kasih atas kesempatannya dan segala macamnya. Saya ucapkan selamat berkegiatan untuk kedepannya ya. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf kalau misalnya ada yang salah-salah kata atau memang kurang jelas dari penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi. Sehat-sehat terus ya Pak.